Sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Artikel ini adalah hasil dari kajian akademik berdasar exploration dan research, bukan dan tidak sedang menyebarkan suatu faham ajaran atau menistakannya. Fahami ajaran terdahulu leluhur bangsa Nusantara, juga candi serta kerajaannya bukan ajaran Buddha atau Hindu yang terlahir di India, tapi dua ajaran India itu ditambah Jaina berdasar dari ajaran yang berasal dari sini Nusantara. Jika berdasar Hindu Buddha, kapan siapa di mana, misionaris, dua ajaran itu datang dan masuk ke pelosok-pelosok Nusantara. Ajaran asli leluhur kita itu teridentifikasi bernama Dharma, yang dibawa kaum Saka leluhur kita kaum Brahmanism, keluar Nusantara dan menaklukkan Raja Salivahana di tahun 78 Masehi, sebelum dan sesudah Veda dituliskan. Saat leluhur kita kaum Saka menaklukkan Raja Salivahana di tahun 78 Masehi, inilah terpublikasi untuk memulai menghitung awal tahun Saka di prasasti. Ini salah kaprah yang berkepanjangan hingga hilang sejarah Nusantara sebelum tahun itu. Sejatinya awal Saka itu adalah 6123 SM. Ini berdasar hasil penelitian akademik. Simak tentang Arya Tantra. Arya Tantra, Arya adalah leluhur kita bangsa Nusantara. Tantra adalah metodologi pembelajaran untuk menuju kesempurnaan hidup, dengan tahapan-tahapan pendidikan baik kontemplasi dan edukasi teori. Wilayah ini di Sumatera, disebut Kadatuan, yang kota suci, pada masa terdahulu adalah area pusat ajaran asli Nusantara. Saat dipimpin oleh yang bernama Candranago, wilayahnya disebut Nagori, dengan bahasa Nagori atau Nagari, ibu dari bahasa nasional internasional saat itu bahasa Sanskerta. Pusat pujanya, Mongtakui, dan pusat pemerintahannya di Bukit Katangka, di daerah wilayahnya pada radius 75 km yang kini disebut dengan Koto, yang memakai angka, yaitu area yang di sekitar Candi Muara Takus, radius sekitarnya ternamakan 13 Koto, Kampar 5 Koto, Tapung 6 Koto, Subayang 12 Koto, Kapur 9, Pangkalan 6 Koto, Gelugu 6 Koto, Rokan 4 Koto, Rajo 5 Selo, Andiko 44, Prasrivijaya sebelum tahun 78 Masehi dari pusat puja di kota suci, Mongtakui, kemudian menjadi Muotakui, kini terpublikasi menjadi situs Muara Takus, jika saat ini berkendara 77 km atau 1,53 jam melewati daerah Kuok. Literasi dua kata, Arya, dan Tantra, terekam menjadi satu kata yang kini disebut daerah Aliantan. Jalan dari arah Aliantan menuju Bukit Suligi masih terdapat Goa Garuda, dan Goa Hanoman, dan air terjun Sikubin. Inilah di antara tempat para Arya melakukan kontemplasi, samadhi, mempelajari Tantra. Disinilah di daerah Aliantan, para Arya dengan metode pembelajaran Tantra, menjadikan manusianya menjadi berkemampuan melebihi orang biasa sakti. Karena ilmu rahasia yang bernama Tantra, di kemudian hari dibawa oleh pelajar Atisa ke Tibet menjadi Tantrayana, Vajrayana mazhab Buddhisme Mahayana. Di Aliantan ada Raja Vatsalvanua yang bernama Datuok Suri Maharaja di Raja Indo. Masyarakat lokal Aliantan sebut dengan singkat Datuk Majindo. Aliantan adalah pintu gerbang utama bagian utara untuk menuju kota suci, dimulai dari Siak Hulu, pencerminan pantai cermin kurang lebih 100 km untuk masuk ke pusat kota Kadatuan. Harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Nama ini tersiar karena dahulu di kanan kiri terdapat tumpukan tulang belulang manusia. Panglima pemimpin jalan dan pintu gerbang ini bernama Sang Hyang Datuok Panglimo Bujang Ombun, yang terkenal ganas dan menyita hartanya terhadap para pendatang yang berniat tidak baik yang akan masuk ke kota suci, harus melewati jalan yang kini disebut Timbun Tulang. Panglima pemimpin di Aliantan bagian dalam kerajaan disebut Suri Maharaja di Raja Indo. Ada dua tokoh. 1.
Sang Hyang Datuok Panglimo Hampuo atau disebut Panglima, Campo. 2. Sang Hyang Datuok Panglimo Sikubin, dari ayahnya yang berada di pusat kadatuan bernama, Sang Hyang Datuok Maharaja di Raja Sikubin, dan nama para putranya inilah yang disebut Tantra. Literasi teks, Tantra, berasal dari kata, Tan, artinya, memaparkan kesaktian kekuatan dewa, atau bisa diartikan sebagai intisari, esensi, atau asal ajaran. Ajaran ini yang kemudian berkembang di India dan di Tibet dipelopori oleh Atisa setelah belajar dari Nusantara berguru pada Svarnatvipa Dharmakirti. Ketika terjadi peperangan antara bangsa kaum Arya pendatang melawan Dravida bangsa asli India, lahirlah Sadasiva, artinya, dia yang selalu terserap dalam kesadaran, kemudian dikenal sebagai Siva, Siwa. Sumbangan terbesar kaum pendatang, Arya, bagi peradaban adalah pengenalan konsep, Dharma. Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara dan kumpulan kitab tanya-jawab tentang ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantra Sastra. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam Nigama, sedangkan praktik-praktiknya ada dalam buku Agama. Kitab-kitab yang memuat Tantrayana ada 64 diantaranya, Mahanirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra. Buku-buku kuno itu hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang awam. Pancama 5M adalah Madhya, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maituna. Ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep karma marga, bhakti yoga dan jnana marga, praktika, Tantrayana, yaitu Maka, Kama, dan Pancaka, atau dikenal dengan Pancama, atau Malima, sering disalah-artikan menjadi Molimo, yang buruk. Ini fitnah. 1. Mada, Madya, tengah, artinya lebih kepada jalan tengah. Tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan salah menjadi mabuk minuman atau tidak sadar. 2. Mamsa, mam sama dengan aku, sa sama dengan pertiwi tanah, artinya lebih kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indera, yang kemudian ditafsirkan keliru menjadi mematikan hewan, memakan daging dan meminum darah. 3. Matsya, nyaman, luwes, mengalir, artinya lebih kepada keluasan pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku. Dalam samadhi yoga, disebut pranayama, yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi, yang kemudian ditafsirkan tidak benar menjadi memakan ikan kembung beracun. 4. Mudra bayu, tekad, jiwa, adalah penjiwaan yang mendalam, penuh tekad, pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsirkan ngawur menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 5. Maituna persatuan, menghancurkan, yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan pikiran, yang kemudian disalah-artikan sebagai persetubuhan massal. Ini fitnah berkepanjangan hingga kini. Selanjutnya, Tantrayana, mempengaruhi ajaran Buddhisme, aliran mazhab Mahayana yang menitik beratkan kepada usaha saling membantu antar pengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa yaitu Nirvana. Dalam Dharmik original, ini disebut Svarga. Tantrayana yang melebur di Mahayana disebut Tantra Vajrayana, atau Tantra Mahayana. Artinya adalah ajaran Tantra berasal dari Nusantara, bukan India atau Tibet. Ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana, inilah yang dipelajari Aditya Warman, untuk melawan para penyerang yang sudah sejak abad 9M ingin merebut kota suci, dengan pusat pujanya, Mongtakui, di masa setelah bernama Srivijaya baru bisa dikuasai oleh Raja Kolamandala. Bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet, Atisadiphamkara Sryanana, ke negerinya membawa Tantra, menjadi Tantrayana, Vajrayana mazhab Buddhisme Mahayana. Simak tentang Atisa, leluhur Dalai Lama yang belajar kepada Svarnatvipa Dharmakirti di area ini terdahulu. Atisadiphamkara Rijnana adalah nama asli,
Nama lainnya Otis Diponkor Srigan. Beliau adalah tokoh penyebaran Mahayana dan Vajrayana gelombang kedua ke Tibet abad ke-11. Terlahir dari Prabhabati Devi dan Sri Kalyan 980 m. Pada tahun 1013 m, Atisa melakukan perjalanan bersama 125 orang berlayar mengarungi samudera dan badai menuju daerah yang disebut Boga, sebuah negeri yang pada waktu tertentu jika matahari tepat di atas kepala menghasilkan efek tanpa bayangan, adalah equinox di situs Muara Takus bukan Palembang atau Sri Lanka. Dari 21 pemuda yang dikirim hampir semuanya meninggal dalam perjalanan dan hanya tertinggal 2 pemuda Rinchen Zampo dan Legshai yang sudah menguasai bahasa Sanskerta. Sepulangnya 2 pemuda tersebut menyampaikan kepada raja bahwa yang tepat mengajar di Tibet adalah Atisa. Atisa di Pamkara Rijnana tinggal selama 12 tahun di Nusantara Svarnatvipa belajar kepada guru besar bernama Serlingpa Dharmakirti atau Svarnatvipa Dharmakirti, kembali ke negerinya mengajar di Tibet selama 3 tahun dan wafat 1054 di Nyetang, Tibet. Jadi, ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantrayana, adalah bagian dari konsep Dharma, yaitu Dharmic original, konsep ajaran leluhur Nusantara Indonesia yang di kemudian hari mendasari lahir dan berkembangnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina di India, yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali dan tergambar di Borobudur masa dahulu berawal di Svarnatvipa. Arya adalah kaum Caka leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya. Bangsa Cakya, Sakaya, Saka Aryan yang agung, disebut Sitya oleh sejarawan Eropa. Kaum Caka sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 m dari saat menaklukkan Raja Salivahana, India. Angka tahun 78 m ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti, hingga hilang sejarah kita sebelum tahun itu hingga rancu kesejarahan kita hingga kini. Area wilayah yang disebut di atas masih utuh hingga saat ini. Wilayah itu terpublikasi dengan Negeri di Atas Awan, Bukit Suligi Hill. Aliantan adalah sebutannya, Aliantan adalah gabungan dua kata Arya dan Tantra. Sejarah menyimpan bukti-buktinya ajarannya di masa lalu mewarnai India melahirkan Hindu Buddha Jaina dan hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Jangan terbalik, leluhur kitalah yang mewarnai 3/4 muka bumi, di antaranya tanah India ini. Fakta akademik bahwa sejarah tidak pernah bohong, kepentingan penulisanlah yang menjadikan catatan sejarah menjadi bohong. Bahwa sejatinya kitalah yang mewarnai India. True Back History of Indonesia. Exploration dan Research. By Tagar Santosaba. Revisionis History. E-book dan diskusi WhatsApp 085156424774.